Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kembali sobat kreatif di channel Sederhana HD Karya. Lanjut kita belajar bareng kembali ya. Sebelum kita mulai dari apa yang akan saya coba pelajari di sini, tidak lupa doa terbaik yang bisa diselipkan pemula ini untuk semuanya ya. Sehat, sukses, lancar jaya dimanapun berada. Tetap semangat untuk semuanya. Tetap simpan harapan di tempat tinggi, sesuaikan rencana dengan kapasitas pikiran dan tenaganya ya sobat kreatif. Jangan hentikan ikhtiar karena semua akan tercapai dengan prosesnya. Baiklah, pada tema belajar bareng kita kali ini agak sedikit berbeda ya sobat kreatif dari biasanya. Meskipun sama ya, kalau menurut saya penting juga untuk dipelajari oleh para seniman las untuk bertahap. Jadi di kesempatan kali ini karena kebetulan juga di tempat saya ada proyek pembuatan alat roll plat otomatis ya, yang membutuhkan tarikan dan dorongan sebuah motor penggerak. Jadi kita coba pelajari cara buat rangkaian panel kontrolnya seperti apa ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi ya sobat kreatif, kita coba mulai saja dari yang pertama. Baiklah sobat kreatif, di sini saya akan coba buat rangkaian power reverse atau rangkaian dua arah putaran ya, satu fasa dengan minimal motor penggerak 1 HP dan maksimalnya 5,5 HP ya. Untuk motor penggerak yang akan saya pakai di sini memakai motor penggerak 1,5 HP yang kurang lebih 1200 watt. Untuk yang sudah saya siapkan di sini tentu saja box panel yang saya pakai punya ukuran 40x20x30. Selanjutnya ada rel atau dudukan MCB, bisa juga buat dudukan kontaktor magnet ya sobat kreatif. Lalu ada terminal kabel panel, terus ada 2 buah kontaktor magnet 18 ampere ya untuk keduanya. Ini beda warna karena hanya berbeda merek saja ya sobat kreatif, tapi fungsinya sama. Kita sebut saja kontaktor yang berwarna putih ini dengan sebutan kontaktor pertama dan yang hitamnya kontaktor kedua ya, agar mudah dipahami pada rangkaian selanjutnya. Yang terakhir 2 buah MCB yang sudah saya siapkan, satu fasa ukuran 10 ampere di sini. Oke, itu saja dulu yang saya coba perkenalkan agar lebih ringan ya. Sekarang saya akan coba penempatan keseluruhan yang sudah diperkenalkan barusan di panel alas bagian dalamnya ya. Untuk mengatur jarak tiap bagian untuk penyusunannya, kita buat beberapa lubang untuk penempatan jalurnya di alas panelnya ya sobat kreatif. Kita atur juga jarak tiap jalurnya agar mudah merangkai tiap bagian dengan merapihkan tiap kabelnya di akhir nanti ya. Oke, untuk pada bagian penutup panel kita buatkan juga beberapa lubang yang disesuaikan untuk penempatan indikator dan pas buttonnya atau tombol kontrolnya ya. Di sini saya memakai 3 buah indikator dengan 3 warna berbeda, merah, kuning, hijau seperti itu. Untuk penanda merah untuk off ya, hijau untuk laju dan kuning untuk mundur. Nanti saya fungsikannya seperti itu. Jadi kita buat tandanya dulu di sini untuk menyesuaikannya ya. Baiklah sobat kreatif, untuk penempatan tiap bagian indikator, kontaktor dan lainnya sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk pada perangkaian kontrolnya ya. Untuk persiapan alat yang perlu disiapkan tentunya obeng min plus ya, tang potong, tang cubit dan juga tang kombinasi. Yang terakhir tentunya testpad dan multitester ya sobat kreatif jika sewaktu-waktu diperlukan dalam perangkaiannya. Untuk kabel rangkaian kontrol yang sudah saya siapkan, yang di awal tayangan sudah saya kupas dan sudah saya sesuaikan juga untuk panjang pendek yang dibutuhkan. Saya memakai NYAP ya, ukuran 2,5 mm, 0,75 dan 1,5 mm di rangkaian ini. Di bagian pertama pemasangan kabel kita ambil terlebih dahulu dari output salah satu MCB untuk pengeluaran arus PLN ya sobat kreatif. Masuk ke pas button atau kita singkat saja ya biar lebih mudah, FB atau tombol 1 di bagian inputnya. Kita lanjut untuk yang kedua, kita ambil jalur dari output tombol 1 ke input tombol 2.
Seperti ini. Untuk yang ketiganya dari output tombol 2 masuk ke input di magnet kontaktor kedua ya, di titik kontak simbol NC21. Oke, sekarang kita masuk pada jalur 4 ya sobat kreatif. Kita ambil dari input tombol 2 masuk ke input kontaktor pertama di titik kontak simbol NO13 ya. Dan lanjut pada bagian kelima. Sekarang kita ambil dari output kontaktor pertama titik kontak NO14 nya masuk ke kontaktor kedua di titik kontak NC21 ya. Seperti itu ya sobat kreatif. Bagian keenamnya kita ambil jalur dari kontaktor pertama di titik kontak NO13 masuk ke input pas button atau tombol urutan ketiga ya, seperti ini. Jika sudah, lanjut pada jalur ketujuhnya ya sobat kreatif. Kita bisa ambil dari output tombol 3 ya, masuk ke magnet kontaktor pertama di titik kontak NC21 seperti ini. Sekarang di bagian 8-nya kita ambil dari kontaktor kedua bagian outputnya di titik kontak NC22. Lanjut masuk pada koil kontaktor pertama ya, di titik kontak simbol A1. Kita lanjutkan lagi ya, pada bagian 9 ini kita ambil dari output kontaktor pertama di titik kontak A2. Masuk ke terminal kabel ya sobat kreatif, ini untuk masa rangkaiannya ya. Yang bagian 10-nya kita ambil jalur dari output kontaktor pertama di titik kontak simbol NO22. Kita teruskan ke koil di titik simbol A1-nya ya, di kontaktor kedua ya sobat kreatif. Ini yang hitam. Oke, kita teruskan lagi. Untuk bagian 11 ini kita ambil jalur output kontaktor kedua di titik kontak simbol A2 ya. Terus masuk ke terminal kabel, sama untuk masa juga ya sobat kreatif. Baiklah, untuk bagian jalur 12-nya kita bisa ambil dari input tombol 3 ya, yang kita teruskan masuk ke kontaktor kedua di titik kontak simbol NO13. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Untuk pada bagian 13 ini kita bisa ambil dari output kontaktor kedua di titik kontak NO14 yang masuk ke kontaktor pertama di titik kontak NC21 ya sobat kreatif. Nah, untuk bagian 14 ini kita tinggal mengaktifkan tiap indikator pada rangkaiannya ya. Dan kita hanya tinggal menjumper antara indikator merah atau indikator off-nya ke indikator hijau dan kuning. Ini saya ambil bagian masanya terlebih dahulu ya sobat kreatif, biar tidak tambah pusing. Jika sudah, kita jumper ketiga indikator. Pada bagian indikator akhir atau kuning saya siapkan satu jalur kabel yang akan saya teruskan ke terminal kabel bagian masanya juga. Sebetulnya mau disimpan di akhir atau di tengah juga indikatornya, kabel ini juga bebas ya sobat kreatif. Oke, sebelum kita ke pengambilan arus untuk keseluruhan indikatornya,
Saya akan jumper terlebih dahulu terminal bagian masanya yang ini ya, agar tidak terlalu numpuk dan sempit. Jadi kita mudah untuk merapihkannya ya sobat kreatif. Ini hanya sekedar contoh saja dalam perangkaian saya. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengambilan arusnya. Kalau yang barusan kita ambil masa untuk indikatornya, kita coba urutkan ya dari indikator off-nya atau yang merahnya ya. Yang pertama, dari indikator merah kita bisa ambil arus dari output tombol 1, tombol merah ini penanda ketika off ya pada rangkaiannya. Untuk indikator hijau atau yang bagian tengah kita bisa ambil dari kontaktor kedua di titik kontak NC22-nya. Oke, untuk indikator hijau ini saya fungsikan sebagai penanda putaran maju ya sobat kreatif, atau searah putaran jam. Lanjut pada arus indikator kuning yang saya akan fungsikan nanti sebagai penanda putaran mundurnya ya, bisa kita ambil dari kontaktor pertama di titik kontak NC22. Dan kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif hasil rangkaian saya pada kontrol panelnya. Sekarang kita bisa uji coba dulu rangkaian kontrolnya ya, takutnya ada yang tidak sesuai dari apa yang saya coba terapkan barusan. Dan untuk uji cobanya di sini saya pakai kabel ukuran 2,5 mm agar aman ya, karena langsung jalur arus PLN yang saya ambil. Saya jumper kedua MCB-nya pada bagian input arus PLN-nya seperti ini. Kita tambahkan lagi satu kabel dari input MCB yang saya teruskan ke terminal untuk ambil arus PLN-nya ya. Di sini saya akan buat jumper kembali tapi pada terminal kabelnya seperti ini. Kita ambil untuk masa rangkaian dan untuk arus PLN-nya ya sobat kreatif. Jika sudah, kita tinggal pasang kabel dari arus PLN-nya dan kurang lebih seperti ini ya rangkaiannya, kontrol yang saya coba terapkan. Dan ini tanpa beban ya sobat kreatif. Untuk menyatukan pada penggerak motor tentunya kita perlu rangkaian power kembali karena akan ada beban besar ya. Baiklah, jika barusan rangkaian kontrol tanpa beban sudah berfungsi sesuai yang ditargetkan, sekarang saya akan rangkai jalur ketika ada beban ya atau pemasangan langsung pada penggerak motornya. Oke sobat kreatif, di sini saya akan lanjut pada rangkaian power sebelum ke uji ke motor penggeraknya ya. Untuk yang pertama kita bisa ambil jalur dari output MCB yang kita teruskan ke kontaktor pertama di titik kontak L1. Jika sudah, selanjutnya output kontaktor pertama dari titik kontak L1 masuk ke titik kontak L2 ya. Masih sama ya sobat kreatif di kontaktor pertama pemasangannya. Oke, kita lanjutkan lagi ya sobat kreatif. Kita lanjut, sekarang kita ambil masih dari kontaktor pertama di titik kontak L2 yang kita teruskan ke kontaktor kedua di titik kontak L1-nya ya. Sekarang kita samakan dari kontaktor kedua dari titik kontak L1-nya masuk ke titik kontak L2, masih sama juga di kontaktor kedua. Kita ambil dari titik kontak T2 atau output yang kita teruskan ke kontaktor pertama di titik kontak T1-nya ya, seperti ini ya sobat kreatif. Baiklah, jika sudah, kita ambil lagi dari kontaktor pertama di titik kontak T1-nya masuk ke terminal kabel ini untuk lanjut ke kaki-kaki motor penggerak ya, bagian titik U2-nya.
Sekarang jika sudah bisa dipahami, kita bisa ambil jalur dari kontaktor pertama kembali di titik kontak T2 yang kita teruskan ke kontaktor kedua di titik kontak T3 ya, seperti ini ya sobat kreatif. Untuk mengambil jalur kaki-kaki pada penggerak di titik Z1, kita bisa ambil dari kontaktor kedua di titik kontak T3 yang masuk ke terminal juga ya, untuk penghubung ke motor penggerak bagian kaki-kaki di titik Z1-nya. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya sobat kreatif. Baiklah, untuk masa biar gak pusing, kita ambil dari terminalnya terlebih dahulu ya, yang kita teruskan ke kontaktor pertama di titik kontak L3. Sekarang kita cari jalur buat titik U1-nya ya, simbol pada motor penggeraknya. Di sini saya ambil dari kontaktor pertama di titik kontak L3 ya, masuk ke terminal juga tentunya ya sobat kreatif. Dan kita sudah punya jalur penghubung pada titik U1 pada penggerak motornya ya. Kita lanjutkan lagi, sekarang dari kontaktor pertama di titik kontak L3 masuk ke kontaktor kedua di titik kontak L3 ya. Dan yang terakhir bisa kita ambil masih sama ya, dari kontaktor pertama juga di titik T3-nya. Masuk ke kontaktor kedua pada titik kontak T1. Oke, dan masih di kontaktor kedua di titik yang sama ya, atau di titik kontak T1. Kita teruskan ke terminal untuk penghubung ke motor penggerak pada titik Z2-nya ya. Kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif. Baiklah, sekarang kita coba rangkaiannya pada motor penggeraknya langsung ya, untuk memastikan tidak adanya kekeliruan dalam perakitan rangkaian saya. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, panel yang saya buat ini akan saya pakai pada mesin penggerak 1,5 HP ya sobat kreatif. Di sini untuk menyatukan dari mesin penggerak ke panel, kita hanya tinggal menyelaraskannya saja titik simbol pada kaki-kaki penggerak dengan rangkaian pada terminal yang tadi saya coba jelaskan ya, di mana titik U1, U2 atau Z1-nya seperti itu ya sobat kreatif. Oke, jika malah tambah ngawur dan pusing dengan penjelasan belepotan saya, bisa fokus pada tayangannya ya. Suara bisa di mute atau dikecilkan. Kita coba ya sobat kreatif. Pas button warna merah atau tombol merah berfungsi sebagai off ya. Kita coba tombol hijaunya sebagai penggerak maju atau searah jam. Dan alhamdulillah ya, sudah berjalan baik ya sobat kreatif. Untuk mematikan kita tekan tombol merahnya ya, sebagai off-nya. Sekarang kita coba tombol kuning yang berfungsi sebagai laju mundur atau sebaliknya dari yang tombol hijau ya. Oke, dan seperti yang bisa dilihat juga ya sobat kreatif, alhamdulillah bisa berfungsi dengan baik dan indikator sesuai menyala dengan tiap masing-masing pas button atau tombolnya ya.
Baiklah, dan kurang lebihnya seperti itu tema belajar bareng kita kali ini pada perakitan atau perangkaian panel kontrol power reverse atau dua arah putaran ya untuk mesin penggerak yang biasa saya pakai. Ada banyak jenis rangkaian panel seperti ini ya, semacam Star Delta seperti itu dan lain-lainnya. Saya juga tidak terlalu paham karena sama masih belajar bertahap. Pada perangkaian kali ini juga saya masih mengikuti gambar yang sudah ada. Mungkin next time bisa kita pelajari bareng-bareng kembali ya di channel sederhana ini. Apapun ya sobat kreatif yang bisa dipelajari selama positif dan ada manfaatnya walau sedikit, tidak merugikan siapapun ya sobat kreatif, insya Allah. Maaf dari setiap tutur kata yang belepotan tidak sesuai dengan bahasa di sekolahan, sulit dipahami dan dimengerti sudah sewajarnya ya, karena saya bukanlah seorang ahli di bidang ini. Tak banyak pengetahuan yang sudah saya capai, tak banyak fasilitas yang bisa saya suguhkan untuk kenyamanan tontonannya. Semoga tidak mengurangi niat utama saya untuk berbagi dan belajar bareng dengan para ahli di sini ya. Insya Allah setiap pengetahuan mengikuti dari apa yang kita ikuti sekarang, setiap hasil tetap sesuai dengan bagaimana prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.